Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan Jelita Aulia Hapsari, Marliah, Nisa Febrianti, dan Sapiah. Pada video ini, kami akan membahas mengenai sistem irigasi di Indonesia dan sistem irigasi di Jepang. Adapun video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah Irigasi 2 dengan dosen ampu Ibu Elma Sofia. Sekian, selamat menyaksikan. Definisi dari irigasi adalah proses atau sistem pengaliran air ke lahan pertanian atau area taman untuk memberikan kelebihan air yang dibutuhkan oleh tanaman. Tujuan utama dari irigasi adalah untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman dengan memberikan air secara teratur dan terkontrol. Sistem irigasi dapat berupa saluran air, pipa, atau teknologi lainnya yang dirancang untuk mengalirkan air ke tanaman sesuai dengan kebutuhan mereka. Irigasi juga dapat mencakup praktik-praktik manajemen air yang terkait dengan pengaturan dan penggunaan sumber daya air secara efisien dalam pertanian dan hortikultura. Tujuan utama irigasi. Yang pertama, meningkatkan hasil panen. Irigasi membantu tanaman tumbuh lebih subur dan menghasilkan lebih banyak hasil. Yang kedua, menghemat air. Irigasi dapat membantu menghemat air dengan mengarahkannya langsung ke tanaman di mana ia dibutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tanaman. Irigasi dapat membantu meningkatkan kualitas tanaman dengan mengurangi stres air dan penyakit. Yang terakhir, memperpanjang musim tanam. Irigasi dapat membantu memperpanjang musim tanam dengan memungkinkan tanaman tumbuh di iklim kering. Sistem irigasi di Indonesia. Indonesia memiliki beragam sistem irigasi yang telah digunakan sejak zaman dahulu untuk mengairi sawah dan ladang. Berikut beberapa sistem irigasi yang ada di Indonesia, yaitu sistem irigasi teknis, sistem irigasi sederhana, dan sistem irigasi modern. Sistem irigasi di Indonesia diantaranya terdapat sistem irigasi teknis dibangun oleh pemerintah dengan menggunakan teknologi modern. Sistem ini menggunakan bendungan, waduk, dan saluran air untuk menampung dan mendistribusikan air ke sawah. Contoh sistem irigasi teknis di Indonesia adalah 1. Waduk Jatiluhur, 2. Bendungan Jatiluhur, 3. Sistem irigasi Subang. Selanjutnya, terdapat sistem irigasi sederhana. Dibangun oleh masyarakat setempat dengan menggunakan teknologi tradisional. Sistem ini memanfaatkan air hujan dan aliran sungai untuk mengairi sawah. Contoh sistem irigasi sederhana di Indonesia adalah 1. Subak, 2. Sistem irigasi tradisional di Flores. Selanjutnya, terdapat pula sistem irigasi modern, menggunakan teknologi terkini untuk mendistribusikan air ke sawah dengan lebih efisien. Sistem ini menggunakan pompa, pipa, dan sensor untuk mengontrol aliran air. Contoh sistem irigasi modern di Indonesia adalah 1. Sistem irigasi tetes, 2. Sistem irigasi vertigasi. Berikut adalah beberapa cara sistem irigasi di Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan air secara efisien. 1. Penggunaan teknologi irigasi yang tepat. Membantu dalam memberikan air secara tepat waktu dan jumlah yang tepat kepada tanaman, mengurangi pemborosan air. 2.
manajemen air terpadu untuk memastikan penggunaan air yang efisien dan berkelanjutan. 3. Pemantauan dan pengukuran. Sistem irigasi di Indonesia melakukan pemantauan dan pengukuran secara teratur terhadap ketersediaan air, kebutuhan tanaman, dan efisiensi penggunaan air untuk memastikan pengalokasian air secara optimal. 4. Pengelolaan drainase. Untuk menghindari pemborosan air dan genangan yang berlebihan, termasuk pembuangan air berlebihan dari sistem irigasi dan perawatan saluran drainase. 5. Pendekatan partisipatif. Untuk mengatur penggunaan air dan pemeliharaan infrastruktur irigasi dapat meningkatkan efisien penggunaan air. 6. Pengembangan sumber air alternatif, seperti pengelolaan air limbah atau pengumpulan air hujan dapat membantu dalam meningkatkan ketersediaan air untuk irigasi, terutama di daerah rentan kekeringan. Kelebihan dari sistem irigasi di Indonesia meliputi: yang pertama, meningkatkan kualitas tanaman. Irigasi membantu meningkatkan kualitas tanaman, yang merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Yang kedua, mengurangi kehilangan udara. Sistem irigasi permukaan dapat mengurangi kehilangan udara yang banyak terjadi ketika udara diarahkan ke lahan tanpa menggunakan sistem irigasi. Yang ketiga, pengaturan waktu pembasahan tanah. Sistem irigasi dapat mengatur waktu pembasahan tanah yang membantu menjamin ketersediaan udara meskipun pada musim kemarau. Yang keempat, mengurangi kerusakan tanah. Irigasi dapat mengurangi kerusakan tanah yang terjadi ketika udara berlebihan masuk ke lahan pertanian. Yang kelima, mengurangi suhu tanah. Irigasi dapat mengurangi suhu tanah yang membantu meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu, sistem irigasi di Indonesia juga dapat mengatur waktu pembasahan tanah, menyuburkan tanah, menjamin ketersediaan udara, dan mengurangi kerusakan tanah. Kekurangan dari sistem irigasi di Indonesia meliputi: yang pertama, kurang pengembangan dan pengelolaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Indonesia masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh permasalahan pengembangan dan pengelolaan dalam sistem irigasi rawa. Yang kedua, kurangnya penggunaan teknologi. Irigasi tetes dan irigasi curah hujan masih belum banyak digunakan oleh petani di Indonesia, tetapi metode ini masih digunakan sebatas pada lahan-lahan penelitian dan eksperimen. Yang ketiga, kurang penggunaan sistem irigasi di lahan non rawa. Sistem irigasi di Indonesia lebih banyak digunakan untuk padi sawah atau tanaman buah-buahan, sedangkan sistem irigasi di lahan non rawa masih kurang digunakan. Yang keempat, kurang pengaturan udara. Lahan rawa dalam pengelolaan air dalam sistem irigasi dapat diatur sesuai kebutuhan. Tetapi, untuk sistem irigasi rawa dalam pengelolaan udara tidak dapat diatur. Yang kelima, kurang pengendalian kerusakan tanah. Sistem irigasi di Indonesia masih kurang efektif dalam mengendalikan kerusakan tanah yang terjadi ketika udara masuk secara berlebihan ke lahan pertanian. Mengatasi kekurangan pada sistem irigasi di Indonesia, perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang lebih baik, penggunaan teknologi yang lebih efektif, penggunaan sistem irigasi di lahan non rawa, pengaturan udara yang lebih baik, dan pengendalian kerusakan tanah yang lebih efektif. Berikut adalah beberapa cara sistem irigasi di Jepang dalam mengelola dan memanfaatkan air secara efisien. 1. Teknologi irigasi yang maju memungkinkan pemberian air secara tepat waktu dan jumlah yang tepat kepada tanaman dan mengurangi pemborosan. 2. Manajemen air terpadu mengintegrasikan pengelolaan air permukaan, air tanah, dan sumber daya air lainnya untuk memastikan penggunaan air yang efisien dan berkelanjutan. 3. Sistem resapan air hujan seperti waduk, embung, dan kolam retensi untuk mengumpulkan air hujan untuk digunakan kembali dalam irigasi. 4.
pendekatan inovatif dan pengelolaan air, seperti penggunaan energi surya untuk menggerakkan pompa air irigasi dan teknologi pengelolaan air limbah untuk penggunaan kembali air untuk irigasi. 5. Manajemen drainase yang efisien. Jepang memiliki sistem drainase yang efisien yang membantu mencegah genangan air untuk memastikan pembuangan air yang baik. 6. Penggunaan sumber air alternatif, seperti air limbah yang diolah kembali untuk irigasi dan teknologi desalinasi untuk memperluas pasokan air yang tersedia untuk pertanian. Jenis sistem irigasi di Jepang ada 6 tipe. Yang pertama, river irrigation, alluvial vein, and delta including creek irrigation. Yang kedua, pond irrigation, parent-child pond, and isolated pond. Yang ketiga, lake irrigation. Yang keempat, groundwater irrigation, ordinary vertical well, and horizontal well. Yang kelima, torrent irrigation. Yang keenam, other irrigation, rainfed paddy fields, dug down paddy fields in ravines. Kelebihan dari sistem irigasi di Jepang meliputi: yang pertama, efisiensi dan efektivitas. Sistem irigasi di Jepang sangat efisien dan efektif dalam memanfaatkan udara yang diterapkan dengan baik dalam memanfaatkan sumber daya udara. Yang kedua, pengaturan udara. Sistem irigasi di Jepang memiliki sistem pengaturan udara yang terstruktur yang memungkinkan para petani untuk mengatur kebutuhan udara sesuai dengan kebutuhan lahan pertanian. Yang ketiga, pengendalian kerusakan tanah. Sistem irigasi di Jepang dapat mengendalikan kerusakan tanah yang terjadi ketika udara berlebihan masuk ke dalam lahan pertanian, yang membantu menjamin ketersediaan udara untuk lahan pertanian. Yang keempat, teknologi tepat guna. Sistem irigasi di Jepang menggunakan teknologi tepat guna, seperti irigasi tetes dan irigasi curah, yang membantu mengurangi kehilangan udara dan mengurangi kerusakan tanah. Integrasi sistem irigasi dengan pertanian perkotaan. Sistem irigasi di Jepang dapat digunakan untuk pertanian perkotaan yang membantu memasok produk-produk pertanian yang segar, sehat, dan cepat. Sistem irigasi di Jepang dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam membangun sistem irigasi yang efektif dan efisien, yang membantu meningkatkan produktivitas tanaman dan menjamin ketersediaan udara untuk lahan pertanian. Kekurangan dari sistem irigasi di Jepang meliputi: yang pertama, ada kurang penggunaan sistem irigasi di lahan non-rawa. Sistem irigasi di Jepang lebih banyak digunakan untuk padi sawah atau tanaman buah-buahan, sedangkan sistem irigasi di lahan non-rawa masih kurang digunakan. Yang kedua, kurang pengaturan udara. Lahan rawa dalam pengelolaan air dalam sistem irigasi dapat diatur sesuai kebutuhan. Tetapi, untuk sistem irigasi rawa dalam pengelolaan udara tidak dapat diatur. Tetapi harus sebisa mungkin mengatur dan memanfaatkan udara yang mengalir. Yang ketiga, kurang pengendalian kerusakan tanah. Sistem irigasi di Jepang masih kurang efektif dalam mengendalikan kerusakan tanah yang terjadi ketika udara masuk secara berlebihan ke lahan pertanian. Yang kelima, kurangnya penggunaan teknologi tepat guna. Irigasi tetes dan irigasi curah masih belum banyak digunakan oleh petani di Jepang. Tetapi, metode ini masih digunakan sebatas pada lahan-lahan penelitian dan eksperimen. Mengatasi kekurangan pada sistem irigasi di Jepang, perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang lebih baik, penggunaan teknologi yang lebih efektif, penggunaan sistem irigasi di lahan non rawa, pengaturan udara yang lebih baik, dan pengendalian kerusakan tanah yang lebih efektif. Perbedaan sistem irigasi di Indonesia dengan sistem irigasi di Jepang. Sistem irigasi di Indonesia lebih banyak menggunakan sistem irigasi tradisional. Indonesia lebih banyak menggunakan teknologi tepat guna, seperti irigasi tetes dan irigasi curah yang membantu mengurangi kehilangan udara dan mengurangi kerusakan tanah. Indonesia juga lebih banyak menggunakan sistem irigasi permukaan, yang memiliki kekurangan
banyak kehilangan udara dibandingkan yang dapat digunakan untuk sistem irigasi. Sistem irigasi di Indonesia masih kurang efektif dalam mengendalikan kerusakan tanah yang terjadi ketika udara masuk secara berlebihan ke lahan pertanian. Untuk sistem irigasi di Jepang sendiri, lebih banyak menggunakan sistem irigasi modern yang lebih efektif dan efisien. Jepang juga menggunakan teknologi yang tepat guna, tetapi lebih banyak menggunakan sistem irigasi dengan pompa air. Jepang juga lebih banyak menggunakan sistem irigasi dengan sistem pengaturan udara yang terstruktur yang memungkinkan para petani untuk mengatur kebutuhan udara sesuai dengan kebutuhan lahan pertanian. Sistem irigasi di Jepang dapat mengendalikan kerusakan tanah yang terjadi ketika udara berlebihan masuk ke lahan pertanian yang membantu menjamin ketersediaan udara untuk lahan pertanian. Kerjasama Indonesia dan Jepang. Kerjasama Indonesia dan Jepang di bidang infrastruktur PUPR dimulai dengan pembangunan bendungan multifungsi Karangkates tahun 1968, kemudian diikuti pengembangan irigasi Komering di 1982. Hal ini disampaikan oleh Menteri Basuki dalam simposium bertajuk Next Generation Leaders Connecting Indonesia Japan untuk merayakan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang. Kemudian kita bahas mengenai modernisasi irigasi di Indonesia. Modernisasi irigasi merupakan upaya mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air melalui peningkatan keandalan penyediaan air, prasarana, pengelolaan irigasi, institusi, pengelola, dan sumber daya manusia. Pada pelaksanaan modernisasi irigasi dilakukan dengan memakai pembaharuan 3 unsur, yaitu ada pengembangan keandalan ketersediaan air dan teknologi, pengembangan pengelolaan irigasi, institusi, dan pelibatan para pelaku dalam pengelolaan irigasi, pembaruan dalam proses pembiayaan. Pelaksanaan modernisasi irigasi di banyak negara tidak semua dilakukan hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi justru lebih mementingkan pembaruan institusi dan penguatan kapasitas pelaku. Penyerapan sistem irigasi Indonesia dan Jepang. Alasannya, pertama ada hal-hal yang dapat diterapkan dari sistem irigasi Indonesia dan Jepang beserta alasannya. Pertama ada teknologi modern. Dengan adanya teknologi modern dan canggih dapat memungkinkan efisiensi penggunaan air dan peningkatan produksi tanaman. Kedua, manajemen. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan sistem irigasi meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan. Terakhir ada pengembangan infrastruktur. Dengan melakukan investasi dalam struktur irigasi sehingga dapat meningkatkan akses petani terhadap air irigasi. Selanjutnya ada hal-hal yang tidak dapat diterapkan dari sistem irigasi Indonesia dan Jepang beserta alasannya. Pertama, adanya perbedaan geografis. Beberapa teknologi irigasi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia mungkin tidak efektif jika digunakan di Jepang, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada perbedaan sosial dan budaya. Hal ini dapat mempengaruhi strategi keberhasilan di suatu negara yang mungkin tidak cocok untuk diterapkan karena adanya perbedaan nilai, norma, dan praktik lokal. Terakhir ada perubahan iklim. Pola perubahan iklim dapat mempengaruhi efektivitas sistem irigasi pada suatu negara. Berikut adalah gambar sistem irigasi di Indonesia. Yang pertama, bangunan irigasi sistem irigasi permukaan. Yang kedua, pompa air untuk irigasi. Yang ketiga, sistem irigasi tetes. Yang keempat, sistem irigasi dengan penyemprotan. Yang kelima, sistem irigasi pipanisasi. Yang keenam, sistem irigasi permukaan. Dan yang terakhir, irigasi sawah di Padang, Sumatera Barat. Berikut adalah gambar sistem irigasi di Jepang. Yang pertama, river irrigation, yang kedua pond irrigation, yang ketiga lake irrigation, yang keempat groundwater irrigation, dan yang terakhir alat torrent irrigation. Terima kasih telah menyimak video dari kami.
Jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan berbagi video ini agar informasi tentang sistem irigasi dapat tersebar luas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.